Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies balas ya serangan debat ya antara Prabowo dengan Anies Baswedan memanas. Ini Pak Prabowo tidak tahan jadi oposisi. Ini yang menjadi trending topik hari ini begitu kan. Bagaimana jawaban-jawaban Anies Baswedan yang sangat memukau begitu kan. Yang sangat menjadi tamparan keras kepada Pak Prabowo di situ begitu. Dan pada akhirnya apa ya yang terjadi? Ini menjadi trending topik loh begitu kan. Jawaban-jawaban Anies Baswedan tegas, lugas, padat, kena ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya menganggap bahwa debat-debat seperti ini sudah jelas ya. Ini menjadi panggung utama bagi Anies Baswedan. Apalagi ya kalau kita berdebat dengan Prabowo. Ya saya receh sekali, saya menganggap receh sekali. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu begitu dari jawaban 2014, 2019 sampai hari ini ya sama-sama aja kok begitu jawabannya begitu kan. Dengan tegan lantek antek asing begitu. Gimana begitu? Kalau sudah kena tamparan keras ya dari Anies Baswedan ya baru mereka ya mulai agak mingkem begitu kan ya. Jadi sampai-sampai di belakang mereka begitu lihat saja ya sampai tertawa begitu. Mulai agak joget-joget gemoynya ya, mulai dipertontonkan di situ begitu. Karena secara psikologis karena mereka sudah kalah debat ya. Ngapain kita masih joget-joget seperti itu begitu ya. Rasa-rasanya sih sebenarnya kalau kita melihat dengan ya yang apa namanya yang sebenarnya itu sudah kalah jauh Pak Prabowo di situ begitu. Bahkan ya satu sisi mengatakan ini komentar-komentar netizen loh begitu kan ini. Salah satunya ini sekarang paling menohok sih ya. Anies memang jago debat ya. Lawannya ke Gojek terus begitu katanya. Prabowo benar-benar dikuliti oleh Anies Baswedan. Kok dihubungkan ke bisnis padahal Jokowi yang ngajak Prabowo. Ya iya di situ begitu. Prabowo kan punya bisnis luar biasa di situ begitu. Bahkan semangat Pak Prabowo tidak apa, hujatan-hujatan yang datang akan menjadikan Bapak semakin kuat. Kata siapa? Pret ya. Logika-logika sekarang kalau ada yang memilih Pak Prabowo, saya kira perlu ada sesuatu konteks bagaimana cara bisa menyadarkan mereka. Kenapa saya katakan seperti itu begitu? Karena di depan panggung besar seperti debat seperti ini ya itu aja mereka jawaban dari Pak Prabowo. Mulai dari tahun 2014, tahun 2019 sampai sekarang ya itu aja mereka. Saya pertaruhkan ya kepada bangsa kita. Pret. Sudah dari dulu seperti itu begitu. Ngapain begitu kan? Jadi artinya apa? Sudah bosan masyarakat Indonesia melihat bagaimana gerak-gerik begitu sebagai seorang presiden. Ya panggung debat ya itu aja mereka begitu kan ya. Panggung sana sini ya itu aja mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ada dalam pikiran kita bagaimana seorang Prabowo itu sudah ya masyarakat sudah muak begitu itu aja kalau debatnya begitu. Intel ya bertebaran, rapat mahasiswa selalu mencekam katanya ya. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Lihat saja nanti begitu. Ini bahkan counternya Pak Anies itu cuma Pak Ahok dan itu pun kalah. Mas Anies ya ini menjadi trending topik loh Mas Anies di situ begitu. Bayangkan begitu ya. Dari pemaparan Pak Anies Baswedan di situ sudah sangat luar biasa. Ya, dengan cara-cara seperti itulah yang kemudian menjadi dampak kepada masyarakat bagaimana debat-debat yang seharusnya begitu kan ya, saling ya menghormati satu sama lain. Tapi pada kenyataannya ya karena Pak Prabowo memulai duluan ya, akhirnya kena sekak begitu kan ya, kena sekak mat ya oleh Anies Baswedan. Kita tunggu saja mungkin ya nanti ada lembaga-lembaga survei yang akan merilis begitu kan ya, ada lembaga-lembaga survei yang kemudian apa namanya mengatakan bahwa Pak Prabowo menjadi panggung yang sangat luar biasa. Tapi tunggu saja di situ begitu. Saya menganggap bahwa perdebatan seperti itu begitu kan ya dari pendukung-pendukung mereka begitu kan ya menurut saya pribadi ya kalah sih sebenarnya, tapi tidak mungkin lah dari pendukung-pendukung Pak Prabowo mengakui bahwa ini ada kesalahan ya. Bisa-bisa saja seperti itu begitu. Tapi bagi kami wah ini kesalahan yang sangat fatal begitu. Bahkan ya Anies balas serangan ya debat ya Pak Prabowo tak tahan jadi oposisi. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membalas serangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal ya peran oposisi di debat pertama Pilpres di 2024.
Anies mengatakan oposisi sama terhormat dengan pemerintah, namun ia menilai tidak semua orang bertahan menjadi oposisi, termasuk Prabowo. Kena tamparan keras mereka begitu kan. Ya tidak hanya Prabowo begitu kan. Mulai dari AHY Demokrat begitu kan ya. Juga tidak tahan yang menjadi oposisi begitu. Gimana begitu kan. Ya menjadi oposisi tapi pada kenyataannya begitu kan. Pada kenyataannya seperti itu. Saya kira ada sesuatu yang kemudian masih nuansa ya. Kekalahan mereka untuk bisa berdebat begitu. Satu sisi seperti itu. Jadi saya menganggap ada apa sih kok seperti itu begitu kan, pertanyaannya kan sepele sekali begitu. Jadi saya kira ada perdebatan-perdebatan yang kemudian masih tidak terima secara akal sehat mereka begitu. Ini seperti yang disampaikan Pak Prabowo tidak tahan yang menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa ya berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Apakah cara-cara seperti ini demokrasi kita begitu kan? Ya, gagal-gagal luar biasa. Jadi apa namanya kita tunggu saja ya apakah yang terjadi selama ini bisa apa namanya bisa benar-benar maksimal atau apa begitu sampai itu si Prabowo begitu kan. Tapi saya yakin-yakinnya begitu setelah debat ya selesai semua begitu kan. Saya kira seperti itu begitu karena melihat dengan debat-debat seperti ini lihat saja ya dari debat tahun ke tahun begitu kan sudah apa namanya sudah seperti ini begitu dalam artian bahwa saling menghormati satu sama lain karena ini negara demokrasi loh begitu kan negara yang besar di situ begitu. Komentar-komentar netizen begitu kan ya salah satunya ini. Anies mengatakan proses demokrasi tak hanya dijalankan oleh pemerintah ya tetapi juga oposisi dengan demikian ya kita saling menghormati satu sama lain katanya begitu ya saling menghormati satu sama lain bagaimana oposisi begitu kan oposisi dan koalisi. Kenapa saya katakan seperti itu karena begini melihat dengan oposisi selama ini begitu kan ya masyarakat tetap bertahan kok menjadi oposisi begitu sampai-sampai begitu kan sampai-sampai ini begitu ya apa namanya melihat dengan satu stigma yang ada selama ini bahwa apa yang terjadi begitu kan ya terkait dengan adanya pola oposisi begitu kan walaupun banyak orang yang kemudian yang mengatakan bahwa kenapa sih oposisi selama ini begitu kan ya dicap sebagai ya apa namanya tidak puas ya kepada pemerintah dicap sebagai orang yang kemudian begitu kan ya apa namanya melawan pemerintah padahal itu tidak begitu oposisi itu justru ya memperkuat justru mereka begitu kan ya memperkokoh menjadi kontrol terhadap negara-negara kita sebenarnya tapi kalau Allah berpikir seperti itu gimana begitu kan ya saya kira ada perdebatan-perdebatan seperti itu mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.